Mentan ini ngaji turjan ini mulai napa faqan nabiyyi nafi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanu fi ilmin wala karamin. Terus itu ketemu. Faqan nabiyina faqong liwati sapa Muhammad sop ngungguli sapa Kanjeng Nabi Muhammad. An-nabiyina ing pira-pira nabi fi khalqin ing dalam masalah desain fisike atau bentuk fisike nabi. Maksudnya gantengnya ya di atas rata-rata wa fi khuluqin lan ing dalam perilaku akhlak. Walam yudanu hulan ora iso dekati sapa anbiya kabeh hu ing Kanjeng Nabi Muhammad fi ilmin ing dalam keilmiahane visi ilmiah itu keilmiahane wala karamenan ora kemuliaane. Wa kulluhum deskabehane para nabi min Rasulillah saking dibanding Rasulullah iku multamisun mok wong sing mengais-ngais iltimas mengais-ngais. Korban ing sak cidukan labari sang segara. Dadi ilmu Nabi Sulaiman, Nabi Ayub iku cara berdayu mok sak ciduk sampai banyu apa? Segara dibanding ilmu sinten? Kanjeng Nabi. Auras pantes sak cawukan minat jami saking Blombang. Wa watifuna lan padha ngandhek sapa anbiya ladhe ana ing ngersane Kanjeng Nabi Muhammad indah hadhi motok batas sesuai klasmene. Nabi-nabi mentok nang kok. Gak didegrajasi pira-pira kan dibanding Kanjeng Nabi wis entek. Mukmin nuktatil ilmi saking sak titike napa? Ilmu. Au min saklatil hikami utawa untuk sak bentuke hikmah. Mulane bahwa menika Nabi Muhammad ala diku nabi tama ingkang sempurna apa maknane nabi wa suratulan bentuk surah nabi. Semas kau mengkonuli milih ing nabi habiban ingkang dadi kesarke sapa bari unasami wong sing menciptakan zat sing menciptakan manusia. Munazzaun nabi den berseno ansariken saking rival. Lima hasinihi, pokoknya Nabi terbebas rival dalam hal kebaikannya. Kalau orang itu nyanyi, maksudnya Nabi Ayub lagi. Adu marah, bisa marah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Sulaiman, adu juga ganti Nabi Muhammad. Mulane Fajawharul Husni mongko utawi mutiara kebaikan sing dalam Nabi waru mongko sampeyan iku ora kabagi. Nabi terbebas sangka rival. Beliau sendirian dalam hal kebaikan, dalam hal kegantengan, dalam hal visi ilmiah. Kamane ora ana saingan. Tapi wa kemono dak mad'atun nasara kamu dak ninggalo sira ma ing perkara idaat ingkang mendakwahkan hu ing mas apa nasara nasrani di nabi ini kowe ngelem Nabi Muhammad oleh tapi aja sampai nyerempet ning tradisi nasrani iku ngelem nabine nganti kebablas dadi pangeran dadi napa pangeran dak mad'atun nasara fi nabiyhi wa kumlan ngkumono sira bimakan perkara sita kang karep sira matkan kelan ngelem ing dalam nabi wahkaki milan gawe kukuh sira utawa gawe pakem sira utawa gawe ketentuan sira. Menawi kula terangaken nggih masalah dan tambah seneng pengajian ini mun kula niati saking dalem karena kula kemarin mulut gak ada tradisi baca tiba berjanji. Nah, ini ketepaan pas ngaji teng mriki mun Jumadil Ula. Tapi seneng Nabi dengan ngenteni mulutan kok wong Islam nyaran. Seneng Nabi ini kok ngenteni napa? Ana kula antar. Kula niku acara 40 dina 100 dina mati kadang rapati setuju ora kok perkara bid'ah mboten. Lah kuwi bapake ngenteni 40 dina ngenteni 100. Itu ana dina ora kan. Ngono-ngono. Jadi sing bener gak ngono. Ndongakno campur acara iku 40 dina. Lah nek ndongakno ya tiap bar napa? Salat ndongakno wong tuane kok. Mun kula tak cerita. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, masuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya dikomplain oleh Tuhan bahwa bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anif tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa masalli ala Muhammad atau ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Nabi Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Mewarat gudikan mampu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam serere ini. Tapi ketika adanya bojone usul ya Ayub kok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawab Nabi Ayub, aku lara pirang tahun, 18 tahun. Sehat piro? 80 tahun. Aku izin ke pangeran. Laraku wis diaku diake apa? Jadi dengane ngenteni nek 80 apa.
Kalau lah jadi gaya sini gitu, orang tapi yang gereling Nabi Ayub itu meriang. Kalau itu rasiko. Wong loro lagi seminggu, kira-kira karuan. Padahal sehatnya puluhan tahun pelepak. Dari Nabi Ayub selamat. Artinya sampai kalau tidak niru Ayub, lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri, nggak jadi nopo. Parah, ini mulai parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan. Karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud sudah jadi raja karena berhasil mata ini sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota. Terus langsung jadi raja. Walhasil ini belum cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahihul Burda. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhkur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri, nak kecoh darah Imam itu Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhkur Rasulillah. Dan dianggap matkunya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadku Rasulullah, muji Rasulullah, yang terbaik itu naguman itu Syekh Nawawi Busiri. Karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Paham sufi kelas nomor A. Buatan berbau si A, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura apa? Si A. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfan minal bahri aw rasfan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, padha kere njung sepuntene. Rombok meloro kejet-kejet. Mak mati wae mak ra iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fatu ayat pun ada kok. Kufra ngobat wae kok milih mati. Untuk dua dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki kok munafik malah dosane tambah loro. Dosa larat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin yang akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawawi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat lu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallahu a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fikum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ila Allah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa ditur. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu terbaik dari segi tidak makan barang haram,
Dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub banyak sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak golem-golem amat ya, mereka orang baik lah ya. Kecuali orang nakal, manjan tak senang kiai. Nah, kiai kami ibadah pilih Gus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir nawa belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama daerah kecukupan Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar keras sholat. Intinya, andaikan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabi khalqin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walaka. Walam yudanuhu fi ilmi. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil lewat. Lu umpama Nabi itu nakalan, lapo nggak diwatu nyembelih untuk sitok. Kenapa Nabi tidak jalan pintas memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoksnya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjil. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang Nabi, seorang Rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, ceritanya itu nggak bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi, ngadepi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Makanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu tidak ada visi ilmiah. Jadi ini kita bilang kekuatan itu tidak ada visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau ada kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam mana visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan berkomer. Empama kalau tukang sulap jam salabim terus juga, lalu kan pendiru piye. Lah Sulaiman itu jalan pintas ngene iku, mergo dekne mangken pasukan jin, pasukan setan. Kurang mutiara wa minas sayatini mayahusuna lahu wa ya'maluna amalan. Setan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah, pokoke setan wendine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi guru-gurunya jadi konfuser. Malah netinya, apa saya bilang, umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuqtatul ilmi, sedikit ilmu, tapi tanpa visi. Bandingkan dengan Nabi Muhammad
Sing sugih ngetokno sugih rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kiri koyo Rukin yo ora tomak terus njaluk sapi disembelih sitok. Tetep dekne jihad senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rukin. Mergo Rukin yo bekal de. Artinya apa? Sing kiri yo jihad. Sing sugih yo napa? Nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi beruhen. Nah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akeh lah tak tiru. Kulo nu melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versi ini sampean, wali cara versi sampean kudu keramat, kudu hibur. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin. Allah waliul ladzina apa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat seneng ini kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamangane ngene lho pangeran nek sampean jaga lho mulai kenal aku mulai roh donga kok aman cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampean donga ora nglapor kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene ya Allah saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat sergap jamaah kan tak kepengenem yo ra utang sugih. Mau dibuat laporan kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global, kue itu nyamuk. Pribadi merah penting. Lorong, oke. Malah apa? Lorong. Kalau balik iman ini. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhah ning Rasulullah. Muji Rasul itu yang paling komplit. Berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa. Rai so kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didungo apa terus duit teko dhewe dikirim jin, emas batangan dikirim. Mungkin kowe jadi sebagai pribadi, tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo nu anak kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saya urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bahwa ijazah ben juga. Lawat ya si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariatnya ongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, sawah panen, bopol, segala umumnya orang yang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mau makhluk gaib buat jin, dua usah kerap. Iya jadi dua ini. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Waktu itu ada ibu, ada saya. Wah wali ku raka hasil ya. Wali ini saja. Wah wali ku raka hasil. Masa aku rak wali bener. Diboleh wali awur-awur. Karena ini aku ya iso. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulanya pengira Nabi Sulaiman Nabi Sanu ora dibaleni bahaya kanggo umat. Penting Nabi kan Nabi Sulaiman harus ikut tok. Serasa dibaleni, paham no? Gak usah apa? Mulanya berdangannya, walam yudaluhu fi ilmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali fi ilmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomi, tidak dekat sama jauh sekali. Karena visi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Kiai Jaduk yang sini salabing, mulia men boleh yakek keris, ora dadi uang. Paham ya? Ora dadi uang. Kiai ini kon tobat dengan dalil. Ya kadang payu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang weret tenan. Itu tidak ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning Quran anit tapi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tapi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tapi milata Ibrahim apa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku melarat, apa?
gak subhat apik. Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim larat gak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa misalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya gak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang ideal. Kalau Nabi, nah sampai saya ketangkut, nak kira Nabi terkenal Gus, sugihnya ngeten. Lah itu hebatnya Burda. Warawadat dul jibal syummu min dhahabin an nafsihi fa'aroha ayyama sabam. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du alal isomi. Wa kaifatadhu ila dunya daruratu man laula gulam takrujid dunya minal adam. Walhasil ini cerita. Ketika Nabi kira pas perang Khandaq terus pas beberapa peristiwa niku. Gunung Uhud matur, ya Rasulullah, saya ini gunung di bawah titah Tuhan. Kalau jenengan ngersakno saya jadi mas, saya jadi mas. Dari kajian Nabi, padahal lu pasti ku kere. Wong kere kelaparan ono gunung matur dadi napa? Mas. Sampeyan ra usah nganti gunung dadi mas. Kira saya gelap. Emas gunung Uhud matur kajian Nabi dadi mas. Kanjeng Nabi mau. Lah ini hebatnya sekarang Burda. Ketika Kanjeng Nabi menolak, padahal beliau secara lahir mendesak butuh harta untuk kekuatan perang, kekuatan jihad, kekuatan li'ilai kalimatillah. Jarene Burda nak ngalem Kanjeng Nabi, wa fatat ila dunya daruratu man laula lam takhrujud dunya minal adam. Anane donya sak donya iki kabeh Kanjeng Nabi ra dhisik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Nur Muhammad diciptakan Allah itu 2000 tahun sebelum alam raya ini. Bagaimana orang yang diciptakan lebih dulu butuh hal yang kemudi. Mulane darene Burdah, laula lam takhrujud dunya minal adam donya ora gak ono. Anane donya mergo digawe kanggo Nabi Muhammad. Laula kama khalaqtum asla. Umpama ora kowe mat aku ora gawe donya. Bagaimana mungkin seseorang yang begini spesial, begitu kastanya tinggi, kemudian geletek terima seneng apa? Dunia mau digawe faktor dekne. Mulane bener Nabi jawaban cek kowe dadi mas ya ora tetep kowe ku dadi kowe ora kakek makmur. Intine lah aku kowe digawe krana aku malah marah ya aku. Lha kowe dadi kanjeng Nabi Sulaiman ora paham muni paham, Nabi Sulaiman gak paham. Jadi tidak ada ilmu kajian Nabi, tidak apa? Saya itu semakin syukur sama Allah sampai pulau sujud syukur. Memang Nabi Muhammad itu jauh di atas Nabi Sulaiman. Musuh apa-apa, Nabi Sulaiman itu catekat, kalau Nabi Muhammad itu tidak apa-apa. Begini, saya ini kan hafal Quran, semua yang hafal Quran tahu. Hubungannya Nabi Sulaiman dengan kelompok jin itu kon golek mutiara ning laut terus diperdayakan sedemikian rupa jadi karyawan kon bangun gedung. Walhasil dikaryakan secara kapitalistik. Sementara cerita Quran dengan Kanjeng Nabi Muhammad hubungannya dengan jin itu tetap dakwah, tetap nyai Kanjeng Nabi. Orang kepikiran memperbudak jin kan golek emas, golek minten. Semua Quran mulai ayat apa saja. Wa idsorofna ilaika nafarum minal jin yastami'unal. Itu betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Hubungan tekan hubungan di alam gaib kados jin. Itu hubungannya Nabi yang ngandani. Jin kowe ya iman, piye wae kowe ku makhluk kudu nyembah sing gawe kowe. Sampai sebagian jin karena Nabi ajaannya rasional, sampai adanya yang iman. Sampai ya qomana ajibu ya wa aminu bi Muhammad wong bener tenan ngajak kita. Nabi Sulaiman nek tempat dakwah, amen kok ngumpul malah ora kena dino, ora kena apa? Dan saya tahu itu tidak lewat kitab. Saya cukup memahami dari Quran. Bener nak Imam Burda oleh ngelam Nabi Muhammad sudah langit. Nak ngenyek sampai walam yudanu mendekati saja ndak. Ya mana cara kelas men lo. Wong Inter Milan musuh wong sing degradasi. Pokoknya MU musuh tim-tim sing apa? Calon apa? Degradasi. Wes sesuai ra lek. Nggih sampe dinya iki. Wa waqifun ala intakan bimi. Nabi-nabi tok mantap. Ilmune entek. Nah jangan-jangan panjen coba Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu syariatnya bahkan bisa dirasakan sampai sekarang. Termasuk syariat yang susah dipahami, yaitu yang kaitannya moral. Kabeh Nabi sing khusus-khusus rawani nabrak moral. Misalnya tentang perempuan. Meskipun kita termasuk suami-suami takut tokoh. Tapi kita harus menghormati visi Rasulullah secara ilmi.
Lho Nabi itu hadis sahih nate ngendikan ngeten. Wa kubiba ilayya min dunyakum atibuan nisa. Urusan dunia sing aku seneng mau loro, yaiku wong wedok mek wewangi. Secara hukum normatif itu janggal. Bahkan banyak pakar-pakar sekuler orang-orang kampus yang janggal dengan hadis itu. Masa Nabi ngomongnya gitu, kiai ngomong-ngomongnya kira-kira apa? Tapi dari segi ilmiah, dari segi visi kelangsungan Islam itu luar biasa. Wong wedok kiai gawe rahim, gawe apa? Kalau ngomong Mbak Mustafa singkat itu ngomong moral nih, kategori ini ngomong moral. Saya ini misalnya kayak di Tombo Ayu, dia pelisan, orangnya netral, artinya ya mungkin seneng santri, mungkin seneng mau nakal, netral, artinya tidak soleh amat-amat, juga tidak jahat amat. Ketika misalnya disenengi Ruhin itu dibayang, tak gede-gede Ruhin anak itu menakali nih musola, pecah lampu musola. Tak nakal-nakali anak emong soleh, paling rusoi masjid. Itu cek nakal, tapi tetap dinakali nih masjid, umatnya moromet. Paham ya? Tapi saat api anak emong nakal, pas tertib yuk gede-gede neng bar, lo pas tertib neng bar. Jurang rusak lampu, tapi nih jurang apa? Nah, ketika Ruhin ngawin caiku, kesane kok wong santri kok kawin wong ora santri. Secara moral masalah. Nak wong nakal kawin iku sawangane pantes, mergo ora santri entuk ora. Tapi umpama Nabi cek sugeng mesti ngandani Ruhin, rabi kowe ben turunane wong apik. Padahal secara visi ilmiah bayangkan nak cawe wedok iku untuk canakal. Kemudian aktivitasnya di situ, komunitasnya di situ. Maka kampung situ akan menjadi komunitas nakal dan menjadi aktivitas nakal. Sing lanang teko orang gede gondrong bitaran ning teras. Mbok dia anak cuwilis budik. Nanti yang kesah juga masyarakat. Sebab itu Nabi menganggap penting mengurusi perempuan dengan arti punya visi ilmiah. Bahwa mengurusi ini dengan arti ben anak turune jadi populasi yang makanya tanah salu fa inni mubahin bikumul kamu udah harus nikah kemudian punya anak turun yang lewat nikah dan itu aku akan bangga. Because saiki ada anak turun tanpa jalur nikah. Paham ya? Itu namanya visi ilmiah yang luar biasa. Meskipun secara moral kita janggal. Masa Nabi Kiai kok ngomong apa? Ben sing wong kampus-kampus ben paham kenapa Nabi ngendikan hadis itu. Paham ya? Juga sekarang masalah poligami. Kita meskipun prakteknya mungkin takut poligami itu orang kuat, orang sing gelem wis boleh dalam nafsir. Kemungkinan ada gua akeh. Ana sing ra kuat bae Rukin, terus ana sing ra gelem Pak Mustofa. Ana sing rawani kok sapa itu kan konteksnya macam-macam. Paham ya? Tapi kan bisa dinalar. Kalau orang soleh membawa 4 perempuan, artinya ada 4 perempuan yang nanti berketurunan soleh. Umpama anak nuwakal wah kecewa be bapak, ana kiai kecewa be bapak paling tetap mencalon kocok langgar, jadulanan langgar menengah terus. Paham ya? Umpama butik mangkel be bapak istri waca donga ya Allah, bapak kula jenengan wales iki eling ya Allah. Dongane je ya Allah nang ketawa gede berarti Pak. Tapi nek wong nakal ora kenal ya Allah, paham ya? Iki ape to donga be apa? Ya Allah bapak kula nur adil sing disayang anak delok niki. Jenengan wales bapak kula ya Allah. Wis ya Allah. Iku nakale anak iki ya Allah. Piye lho kuwi cek tauhid paham ya? Lho umpama anak wong nakal cerano ya Allah. Ketika bapake dipateni kurang marem dimutilasi. Nah ini kalau cerita, makanya Nabi itu sering ngendikan iyyakum marrahim, kamu takutlah rahim. Padahal sing dirahim itu wong wae. Sampai ning Quran wonten suratun Nisa, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Karena rahim perempuan ini segala-galanya. Nanti yang punya benih itu perempuan, yang punya anak itu perempuan. Anak-anak kita terdirinya lewat perempuan. Kalau perempuan ini sudah rusak, kata Nabi, fasadatil balad. Negara pasti apa? Rusak. Tapi kita yang tidak punya visi ilmiah, hanya punya visi moral, membicarakan ini dianggap tak. Bukan jadi sopo enggak Mustafa Guraduso. Itu karena ngomongannya rawani. Karena aku masih rawani poligami, rawani ngomong. Lumayan, artinya aja untuk. Loh, saya biasa ngomong gini. Saya tuh habis Isya itu istiqomah ngajar tafsir kalau di rumah. Dan istri saya pasti ngaji. Saya ngomong ini ya biasa. Ya bojoku dalam wong Jawa Timur nganggep kiai poligami ya biasa. Jadi ora ada bejo. Nasib saya lebih baik. Jadi macam tawangane misalnya ditetir ora poligami, tawangane mergo cinta kan macam. Ora kok sampean.
Jadi misalnya poligami ya ada kesepakatan iman. Nah, Budi Roger ya orang iman. Wes aku iman poligami oleh mari kan bener kok. Oleh mesti. Dan ini kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Lah Burda itu punya karangan, ya, di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yuda lubu ilmu tidak bisa dekati ilmunya Rasul. Lalu coba zaman banding. Gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau yaitu yang diekspresikan lewat Al-Quran Al-Karim. Islam itu urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste ya ada Islam. Bahkan saingannya Krisdayanti itu ya napa? Islam. Bukan yang itu dinegasikan secara apa? Islam bisa bertahan di Amerika, di Eropa, di Jawa, di kelompok dia Islam bertahan. Mereka konsepnya Quran. Umpama Islam itu anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ninsa, ya agamanya apa? Entah. Itu hebatnya visi. Termasuk barokahnya barokah visi nikah, visi rahim. Westa, kue gedeng poligami lah. Islam kececer ning dindi gara-gara wali songo rabi ning dindi. Neng Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal titip Cempo. Putri Cempo udah bojone wali akhire malah nek anak turune cari udah tua ning Cempo ya pirang-pirang ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan koyo ceng wakilan asape tok Kanjeng. Kok sahabat ning Mekah ya rabi bareng semangkang ning Cina ngene apa? Mulane iku nak dikriminal ya cocok wis rawani wae dikriminal bareng. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kalau orang terus nyari atau poligami itu dong. Nah, taman poligami orang nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener konco kula. Dulu mau wedok sitok sunat Gus, loro ya luwih sunat. Orang arah loro Gus, untuk sitokna sitok ucul. Jadi gak sitok dulu mau loro, mergo sing sitok no. Mbah. Jadi lewat ngaji ini ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik iki wong kerja golek mutiara golek internet. Ambek Nabi Muhammad kenal jin tidak wah itu luar biasa Nabi Muhammad. Malah kalau tambah suweneng Nabi Muhammad. Wah pokoknya jos tenan Nabi ku. Kalau tambah bangga kan. Ya sama tak warai darane bangga. Ora mau jumlah maca selawate ra barbar, gak tau paham. Terus ngono ujung-ujunge kabul kaca. Wah. Jumlah nyelawatine Nabi kompensasional to. Dul seneng Nabi maca selawat arang-arang cepet jalukane pirang? Al-Fatihah.